Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intanisi Safira dengan NIM 1948201080 dari Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin hipertensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang berada di atas batas normal atau optimal, yaitu 120 mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik. Ini merupakan skema patofisiologi hipertensi. Dapat kita lihat bahwa hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu asupan garam yang berlebihan, jumlah nefron yang berkurang, stres, perubahan genetis, obesitas, serta bahan-bahan yang berasal dari endotel. Faktor pertama, ada asupan garam yang berlebihan. Pola asupan garam yang berlebihan atau konsumsi natrium yang berlebih dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Faktor yang kedua, ada jumlah nefron yang berkurang. Jumlah nefron yang berkurang ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permukaan filtrasi dan juga retensi natrium pada ginjal, sehingga dapat menyebabkan volume cairan meningkat. Karena ginjallah yang dapat menentukan jumlah natrium dan renin serta bahan lain dalam aliran darah. Faktor selanjutnya yaitu stres. Stres diakibatkan oleh aktivitas yang berlebihan oleh saraf simpatis. Aktivitas yang berlebihan ini menyebabkan penurunan permukaan filtrasi. Hal ini juga menyebabkan renin-angiotensin menjadi berlebihan. Renin-angiotensin yang berlebihan ini mengakibatkan terjadinya kontriksi fungsional dan juga hipertrofi struktural. Kontriksi fungsional berfungsi mengatur tekanan darah, sedangkan hipertrofi struktural adalah yang menyebabkan penebalan massa pada ventrikal kiri jantung yang menyebabkan kenaikan kontriksi vena, dan juga yang menyebabkan jumlah darah yang kembali dari sistem vena ke jantung. Faktor yang keempat ada perubahan genetis. Perubahan genetis dapat menyebabkan perubahan membran sel yang kemudian mengakibatkan kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Faktor selanjutnya adalah obesitas. Obesitas biasa kita kenal dengan sebutan kelebihan berat badan. Hal ini dapat menyebabkan hiperinsulinemia atau kondisi di mana tingginya kadar insulin pada tubuh dan juga hipertrofi struktural. Obesitas ini dapat menyebabkan seseorang membutuhkan tekanan darah yang lebih tinggi daripada kondisi pada normalnya. Hal ini dikarenakan penderita obesitas perlu mempertahankan keseimbangan antara asupan dan ekskresi natrium pada ginjal. Hal ini menyebabkan ginjal bekerja lebih keras sehingga dapat menyebabkan kenaikan tekanan darah. Faktor yang terakhir adalah bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel ini dapat menyebabkan terjadinya hipertrofi struktural. Baik, dari semua faktor yang menjadi penyebab hipertensi, dapat disimpulkan bahwa tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan otoregulasi. Selanjutnya, sistem renin-angiotensin. Renin merupakan enzim yang disekresikan ke dalam darah dari sel khusus yang mengelilingi arteriol di pintu masuk glomerulus ginjal. Baiklah, ini adalah skema dari sistem renin-angiotensin. Renin dilepaskan dari ginjal atau renin mengkatalisis konversi protein plasma yang disebut angiotensinogen yang berasal dari hati menjadi dekapeptida yang disebut dengan angiotensin 1. Selanjutnya ada AC. AC dilepaskan dari paru-paru yang berfungsi untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 bekerja melalui reseptor kelenjar adrenal untuk merangsang sekresi dari aldosteron. Lalu aldosteron bekerja untuk reabsorpsi garam dan air oleh ginjal dan penyempitan arteri kecil atau arteriol yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Lalu angiotensin 2 ini juga bekerja untuk penyempitan pembuluh darah melalui aksi penghambatannya pada pengambilan kembali hormon norepinefrin ke terminal saraf.